Kita akan memuji Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya. Mari sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Kita buka Tuhan semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, berkumpul dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa. Baik saudaraku kekasih, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah ya Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh sungguh ajaib tuh di mengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya.
hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya, kami kagum akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman Tuhan, namun Engkau Allah tak pernah meninggalkan kami Yesus. Kami kagum akan Engkau Bapa, Allah yang sudah terbukti. Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Yesus. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya, Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan, tempat perteduhan kami. Engkau Yesus yang sungguh ajaib. Bagimu segala hormat dan kemuliaan. Haleluya. Keselamatan daripada-Mu Tuhan, memberikan kepastian kepada kami dalam hidup yang kekal. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Sekali lagi ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Baik, saya mohon Pak Andre boleh doa untuk pembukaan. Segala puji syukur kami naikkan pada malam hari ini Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan lagi bagi kami. Malam hari ini kami ada di Blesscom by Zoom. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di mana sepanjang hari ini kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Kami sudah melakukan setiap kegiatan hari ini dan malam hari ini Tuhan berikan kesempatan lagi bagi kami untuk kami masuk, untuk kami boleh menaikkan pujian, menaikkan syukur kami kepadamu. Karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Walaupun sampai hari ini kami belum bisa berjumpa, berkumpul satu dengan yang lain secara fisik, tapi kami percaya media Zoom yang Tuhan sediakan tetap menjadikan kami untuk senantiasa bersekutu dengan Engkau. Dan pada malam hari ini kami siap bersukacita, bersorak-sorai, memuji, mengeluh-elukan Tuhan. Bila setiap kami yang hadir, setiap kami yang mengikuti Zoom, kami percaya kami ada di dalam keberkatannya Tuhan. Bagi rekan-rekan kami yang belum bisa bergabung bersama dengan kami, mungkin karena satu dan lain hal, kami percaya Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan menolong, melindungi, dan menjaga mereka dari setiap aktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, kami akan mulaikan Blesscom malam hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai Blesscom malam ini. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, haleluya. Baik, sebelum kita, saya minta nanti mungkin ada di antara kita yang mau bersaksi. Pada malam hari ini kita memuji Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati di atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Sekali lagi, pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati di atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapan. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Pun selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapan. Sekali lagi, Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Pun selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapan. Yesus dia harapan. Sekali lagi, Yesus dia harapanku. Haleluya. Baik, saudaraku kekasih dalam Tuhan, ya, saya melihat wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bersaksi. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan kemuliaan Tuhan, ya.
malam hari ini, ya waktu dan tempat saya persilakan, ya mungkin ada yang sudah sembuh dari penyakit atau apa gitu ya, pastilah ya kebaikan Tuhan itu kan tidak hanya harus uang ya, bahkan hidup kita ini kesehatan dan banyak hal ya yang Tuhan anugerahkan bagi kita, itulah bukti ya kebaikan Tuhan. Jadi kalau ada di antara saudara yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara, ya waktu dan tempat saya persilakan. Oke, ada? Ya, oke. Halo buat kita semua. Ya. Salam buat kita semua. Ya. Ya, puji Tuhan kalau malam ini kita bisa bertemu lewat Blesscom, sekalipun dengan Zoom, tetapi tidak mengurangi sukacita kita dalam Tuhan. Amin. Saya bersyukur walaupun lewat Zoom, tapi kita bisa bertemu, itu sesuatu hal yang bahagia bagi saya. Karena sudah lama, hampir 1 bulan kita tidak bertemu, tapi lewat Zoom dengan fasilitas yang saat ini tersedia, kita masih bisa bertemu. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Nah, malam ini saya mau bersaksi buat kita semua, di mana beberapa minggu yang lalu kami mengalami yang namanya virus COVID, terutama saya yang mengawalinya. Sehingga Pak Gembala dan anak saya Angel ikut juga. Nah, tetapi di balik semua penyakit, persoalan, apapun itu, di balik semuanya itu kita percaya apapun yang terjadi di dalam hidup ini, semua ada dalam kendalinya Tuhan. Dan lewat peristiwa yang kami alami, yaitu COVID yang kami alami, kami melewati, secara khusus saya melewati yang namanya detik-detik kritis, ya artinya di mana saya mengalami secara daging kesakitan, tetapi di balik semuanya itu Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tangan Tuhan yang penuh kuasa, oleh kuasa darah Yesus, Dia menyembuhkan saya. Lewat doa semua seluruh sidang jemaat, dan lewat kita semua, ya maupun yang ada di luar dari jemaat, mungkin ada yang mendukung dalam doa, semua itu Tuhan satukan sehingga Allah mendengarkan seruan kita, sehingga saya melewati saat-saat yang agak kesakitan itu berbeda. Nah, di balik semua yang terjadi, memang seperti firman Tuhan yang berkata, suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia. Nah, lewat peristiwa itu ada sesuatu hal ucapan syukur. Apapun yang terjadi, satu hal yang paling saya syukuri adalah Tuhan itu baik. Dia mencukupkan setiap keperluan kita seturut kekayaan dan kemuliaannya. Dia mengerti apa yang kita perlukan. Saat itu bagaimana jemaat Tuhan, kami tidak dapat membalas semua perhatian, tindakan yang diberikan seluruh sidang jemaat, baik doa maupun apapun itu. Kami tidak dapat membalas. Tetapi Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Dia yang membalaskan lewat kehidupan seluruh sidang jemaat, di mana Tuhan melimpah ruahkan di tengah-tengah kehidupan sidang jemaat, yaitu berkat yang dunia tidak dapat berikan, yaitu keselamatan, bahkan lebih daripada itu. Damai sejahtera Allah tinggal tetap diam di tengah-tengah keluarga lepas keluarga. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan kepada seluruh sidang jemaat. Kalau saat ini kami sudah sembuh, semua oleh karena anugerah Tuhan. Nah, yang saya mau ajak kepada kita semua, benar virus itu ada, COVID itu ada, tetapi kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena ada Tuhan yang lebih dahsyat. Dan ketika itu ada dalam hidup kita, yang kita lakukan bagi kita yang sehat adalah mendukung lewat doa dan memberi kekuatan, perhatian kepada orang-orang yang mengalaminya. Itulah yang saya
saksikan hari ini bagaimana Tuhan berkarya kepada keluarga kami, lewat kesehatan juga, yaitu Tuhan pakai seluruh sidang jemaat yang mendukung kami, baik dalam doa, perhatian penuh. Dan kami tahu semua itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan kembalikan semua di tengah-tengah kehidupan keluarga lepas keluarga jemaat terkasih. Tuhan Yesus memberkati, mari kita semua tetap semangat dalam Tuhan. Kita tahu saat ini adalah COVID, tapi apapun yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita mengetahuinya, tapi satu hal, semua perlu di dalam hidup. Tetapi yang paling perlu adalah bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, amin. Haleluya, luar biasa ya. Jadi kesaksian dari Gembala apa yang sudah pernah kami alami, ya Tuhan telah menolong. Dan saya percaya bukan hanya kepada kami, tapi kepada seluruh jemaat, ya pasti juga Tuhan tolong. Jadi mungkin ada lagi yang lain ya yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan pada kesempatan ini, ya silakan. Boleh hidupkan mic-nya, mikrofonnya. Siapa yang mau bersaksi? Saya Pagam. Ya, silakan ya Bu Lucy. Oke, silakan Bu Lucy. Shalom semuanya. Selamat malam. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan untuk Ciawa. Kok bunyinya gini? Mati. Kok ngaung ya? Halo? Ini Ciawa kan sekarang ada di rumah saya. Karena luka di kakinya kan. Ya, puji Tuhan dia sudah mulai membuka hati untuk Tuhan. Nah, suaminya juga dan kedua anaknya. Ya. Bantu doa aja Pak Gem. Biarin cepat pulih kakinya, Ciawa bisa berjalan, dia minta dibaptis sekeluarga. Nggak ada suaranya. Puji Tuhan luar biasa. Haleluya. Ya itu aja Pak Gem, kita dukung doa buat Ciawa. Amin. Amin. Haleluya. Oke, baik. Oke, baik. Ada yang lain? Satu lagi, ayo. Pesta, gimana? Ada sukacita? Oke. Cantika, ada kesaksian, Nak? Oke, Pak Andre ada? Pesta, inang hari tonang gitu, Bi. Mau bersaksi. Oke. Silakan. Ayo, siapa yang mau bersaksi? Yang mau bersaksi kayaknya kalau ditanya siapa yang mau bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan, rasanya semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Cuman masalahnya kan berani nggak kita menyaksikan kebaikan Tuhan? Mungkin masih malu, grogi. Sebetulnya di Zoom ini satu kesempatan ya. Kalau semuanya kita menyaksikan kebaikan Tuhan, ya mungkin 2-3 menit aja ya sambil kita belajar berbicara, sambil kita mengutarakan bagaimana Tuhan. Kalau ditanya bagaimana pengalaman kebaikan Tuhan, tentunya kita akan menjawab semua baik. Yang Tuhan baik semua, nggak ada yang nggak baik. Termasuk kesaksian dari Ibu Gembala. Kondisi kritis sekalipun, tapi Tuhan tetap baik. Itulah hebatnya kita mengikut Tuhan yang hidup. Itulah hebatnya kita mengikuti Allah yang hidup. Jadi tidak ada kata yang tidak baik selama kita mengikuti Allah yang hidup, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jadi kalau pribadi saya ditanya, bagaimana pengalaman dengan Tuhan? Wah, luar biasa, dahsyat. Sekalipun masuk di dalam lembah kelam, kita akan tetap menjadi orang-orang pemenang. Bahkan Rasul Paulus berkata, kita lebih daripada pemenang. Jadi sekali lagi tadi yang termasuk Ibu Lucy, Ciwawa sekeluarga menerima Tuhan Yesus Kristus, ini kan sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu luar biasa di masa di kondisi pandemik ini,
ada satu keluarga mengambil keputusan untuk dibaptis. Ini luar biasa. Bukan kita yang luar biasa. Termasuk bukan Pak Jalugu yang luar biasa. Ya, bukan, no. Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi malam hari ini, mari kita belajar. Kita belajar menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus yang kita sembah itu dahsyat. Bagaimana Tuhan yang kita sembah itu hidup. Karena di waktu-waktu seperti ini, kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Kesempatan kita untuk bersaksi bagi banyak orang. Di luar sana, begitu banyak orang yang perlu keselamatan. Perlu diselamatkan. Dan kita orang yang sudah diselamatkan, mari kita menjadi amanat agung Tuhan Yesus. Memberitakan. Nggak usah malu, nggak perlu gengsi. Karena kita semua sama di dalam kondisi pandemik ini, kita semuanya sama. Kalau boleh dibilang kita semuanya sama. Happy. Bukan sama susah ya, tapi sama happy. Karena sekali lagi di dalam Tuhan kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Baik ya. Kesaksian yang sungguh ajaib, luar biasa ya. Baik kesaksian Ibu Lucy ya, karena ini adalah sesuatu kesaksian yang indah ya. Untuk memenangkan jiwa itu ya, malaikat surga bertepi sorai, saudara ya. Dan terus semangat Bu Lucy ya. Tebarkan kasih Kristus ya di dalam kehidupan kita. Karena gini, ya banyak orang berkata jangan lihat Tuhannya, tapi jangan lihat manusianya, lihat Tuhannya. Ini sesuatu hal yang kurang tepat ya. Jadi sesungguhnya ya orang melihat Tuhan di dalam kita, saudara ya. Itulah sebabnya Yesus berkata ya, jadilah garam yang menjadi terang, supaya terangmu bercahaya di depan semua orang ya, supaya mereka melihat ya perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapamu di surga ya. Jadi lewat kita nama Bapa di surga dimuliakan ya, lewat kita nama Tuhan ya disebarluaskan, terkenal, saudara. Baik ya, kita akan persiapkan hati kita ya untuk memuji mendengarkan firman Tuhan ya pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Jadi mari fokus ya, karena kita nggak terlalu lama-lama ya untuk menyampaikan renungan ini ya. Mari kita fokus. Baik, kita angkat pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, oh, terang bagi jalanku. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya pujian pengagungan kami, bahkan kesaksian yang indah pada malam hari ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus telah menyempurnakannya di hadapan hadirat Bapa. Saat ini Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu,
Bapa di surga, biarlah Tuhan Engkau Allah yang mengurapi firman-Mu bagi kami, khususnya hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pakai menjadi Allah di tangan-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dan untuk membangun iman percaya umat-Mu ya Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa yang lain yang menghambat firman-Mu dan kuasanya. Kami tolak, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau berkarya sepenuhnya di dalam kehidupan kami orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Baik, shalom semua. Ya, kalau boleh semua ya video boleh dinyalakan semua ya. Kita mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa bertatapan muka. Saya nggak lama-lama ya untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Nah, baik saudaraku kekasih, ya seperti yang saya sampaikan ya bahwa firman ya yang telah menjadi manusia. Jadi walaupun singkat ini tapi berupa pengajaran saudara, karena dalam zaman-zaman akhir ini ya banyak ya pengajaran-pengajaran yang menggugah iman kita saudara. Jadi sebagai kita orang yang percaya perlu kita ketahui, walaupun mungkin di antara kita ada yang mengetahui ya, memiliki pengetahuan ya tentang bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, namun tidak ada salahnya kalau kita saling mengingatkan kembali ya supaya iman kita semakin kuat di dalam Dia dan kita tidak akan terpengaruh oleh ajaran-ajaran asing ya, angin-angin pengajaran yang membuat kita ya jauh daripada pengajaran yang sebenarnya di dalam Alkitab. Nah, pada malam hari ini ya saya akan menampilkan ya share daripada apa yang saya sampaikan, karena ini berupa pengajaran, maka saya berupa presentasi atau PowerPoint ya, saya akan tampilkan di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik ya. Baik saudaraku kekasih ya, dalam tema malam hari ini firman yang telah menjadi manusia ya. Nah, firman yang telah menjadi manusia ya dalam Blesscom kita malam hari ini. Nah, pertama-tama ya firman itu sebenarnya adalah perkataan Allah ya, atau sabda Allah, suara Allah ya. Jadi firman telah ada dari kekekalan bersama-sama dengan Allah. Jadi banyak orang yang menggugah iman percaya kita saudara ya, bahwa firman itu ya adalah diciptakan oleh Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 pada waktu Allah menciptakan segala sesuatu, jadi tidak ada di hari apa ya bahwa Allah menciptakan firman. Tidak ada itu ya. Tidak ada. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa firman itu adalah diciptakan oleh Allah, itu adalah dusta. Tetapi yang benar adalah bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau kita lihat ya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan begini saudaraku kekasih ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan di sini, pada mulanya Allah ya. Ayat yang kedua dikatakan begini, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah, garis bawahi di sini saudara ya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan ayat yang ketiga dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Di dalam ayat yang ketiga ini garis bawahi di sini kata berfirmanlah Allah ya. Berfirmanlah Allah saudara. Jadi ya firman itu tidak diciptakan oleh Allah, tetapi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu telah ada dari kekekalan bersama-sama ya dengan Allah ya. Jadi kalau ada sekali lagi ya orang-orang yang mengajarkan atau yang menyerang iman percaya kita bahwa firman itu diciptakan oleh Allah, lalu katakan ajukan pertanyaan, hari keberapa Allah menciptakan firman Tuhan itu? Tentu tidak ada saudara. Nah, itulah sebabnya ya pengajaran-pengajaran seperti ini atau orang-orang yang menyerang iman kita, mereka sedang berdusta, membohongi diri kita. Dan itulah sebabnya pada malam hari ini saya terangkan sebegitu terang-terangnya. Supaya kalau kita mengalami orang-orang yang sedang menggugat iman kita, sehingga kita tidak akan goyah saudara. Ya,
Jadi firman itu tidak diciptakan, tetapi firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dia ada dari kekekalan bersama-sama dengan Allah, karena dia adalah suara Allah. Kalau Allah tidak berfirman atau tidak ada suara, maka dia adalah Allah yang bisu. Tetapi yang benar adalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki firman, atau Allah yang bisa berkata-kata, Allah yang bersuara. Nah, itulah firman Allah itu. Firman tidak diciptakan, namun Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, firman itu tidak diciptakan karena dari hari penciptaan itu tidak pernah ada di sana bahwa Allah menciptakan firman. Tetapi sebenarnya adalah justru lewat firman, ya, Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Nah, kita lihat berikutnya. Kita lihat, Bapak Saudara, Musa mengenal Allah melalui suara Tuhan, ya, melalui suara Tuhan atau firman Tuhan tadi, seperti yang saya katakan. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah. Perhatikan di sini, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia, siapa yang ia itu adalah Musa, menjawab, ya Allah. Ya, perhatikan ya. Jadi Musa tidak melihat Allah, tetapi dia mendengar suara Tuhan. Dan pada waktu suara Tuhan itu sampai ke telinga Musa, maka respon Musa dia berkata apa? Ya Allah, ya. Ya Tuhan. Jadi Musa mengenal Allah itu melalui firman Tuhan, ya. Ayat berikutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-6, ya, masih Keluaran pasal 3 ayat 6, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ya, nah di sini saudaraku kekasih dalam Tuhan, ya, melalui firman Tuhan Musa mengenal Allah. Allah juga memperkenalkan dirinya kepada Musa melalui firman-Nya. Ya, jadi begitu penting firman Tuhan itu, saudaraku kekasih, ya, di dalam mengenal Allah. Dan juga pada waktu Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Ya, Musa takut dia melihat Allah, saudara. Dan memang firman Tuhan mengatakan tidak ada yang dapat melihat Allah, saudara. Ya, hanya melalui suara Allah itu sendiri, maka Allah meresponi panggilan itu berkata, ya Allah, ya, ya Allah, ya. Nah, itulah sebabnya, sebab itu orang percaya, saudara, ya, melalui di mana kita mengenal Tuhan itu, yaitu melalui firman Tuhan. Ya, jadi kenalilah Allah melalui firman-Nya. Makanya saya katakan, ya, setiap orang-orang warga GBI Kota Daud, ya, wajib, ya, untuk membaca firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan itu kita mengenal Allah. Sebagaimana Musa mengenal Allah, demikian juga kita warga GBI Kota Daud mengenal Allah melalui firman-Nya. Nah, berikutnya, ya, Allah berfirman kepada nabi-nabi, ya. Allah berfirman kepada nabi-nabi dari Bani Israel. Nah, perhatikan di dalam Mazmur 157 ayat 19, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ayat yang ke-20. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Nah, maksudnya begini, saudara. Firman Tuhan itu, ya, firman Tuhan itu, saudara, dia hanya disampaikan kepada nabi-nabi Israel. Makanya kalau ada orang atau nabi di luar Israel, saudara, itu adalah bohong. Itulah dusta, saudara. Karena ini jelas firman Tuhan yang mengatakan demikian. Bahwa Allah tidak berfirman kepada, ya, Allah hanya memberitakan firman-Nya kepada Yakub dan kepada Israel. Dia tidak berlaku demikian kepada bangsa-bangsa lain. Makanya, ya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan yang benar adalah melalui nabi-nabi yang berasal dari suku Israel, ya. Karena ini adalah firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, nabi-nabi di luar daripada nabi yang berasal dari Israel, saudara, itu adalah dusta, ya. Jadi benar-benar kita harus yakin dan percaya bahwa
semua firman yang disampaikan oleh Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, adalah Allah yang berbicara kepada nabi-nabi yang berasal dari keturunan Yakub atau keturunan Israel, saudara. Amin, saudara. Ya. Nah, berikutnya, ya. Nah, pada umumnya Allah berfirman langsung kepada para nabinya tanpa perantara, sehingga Alkitab dipercayai sebagai firman Allah. Nah, perhatikan di sini, saudara. Ya, saya persingkat ini, jadi supaya Bapak Ibu Saudara suatu waktu nanti kalau Bapak Ibu Saudara bertanya, ya, pada waktu kita ketemu, nah ini adalah tesisnya, ya. Jadi, pertama, kita kenal di dalam Alkitab, saudara, Allah kita adalah Allah yang langsung berfirman kepada nabi-nabi. Itu pada umumnya. Dia tidak menggunakan perantara. Ya, tidak menggunakan perantara, saudara. Jadi berbeda dengan agama, ya, ada kepercayaan-kepercayaan lain, tidak melalui langsung Allah berfirman, saudara. Makanya ada beberapa, ya, perdebatan-perdebatan di media sosial, saudaraku kekasih. Jadi Allah tidak pernah berfirman kepada nabi itu, tetapi melalui perantaraan, ya, namanya Jibril, saudara. Nah, ini kalau Allah kita tidak melalui perantaraan malaikat, tetapi Allah berbicara langsung kepada para nabi. Allah berbicara kepada Musa melalui firman-Nya, saudara. Nah, di dalam perjanjian baru, Allah berfirman melalui ilham Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu seperti dalam Kejadian pasal yang pertama, yang kedua tadi, di sana berbicara tentang Roh Kudus, yaitu pribadi Allah yang ketiga, saudara. Jadi Allah mengilhamkan firman-Nya itu kepada para rasul, ya, melalui ilham dari Roh Kudus, yaitu pribadi Allah itu sendiri. Nah, jadi kalau ada suatu firman yang melalui malaikat, saudara, itu bukan firman Allah, saudara, ya. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang berfirman langsung tanpa perantara. Nah, firman adalah pribadi Allah, ya. Dari mana ayatnya? Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 11. Dikatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan. Perhatikan di sini, ia melaksanakan apa yang ku kehendaki. Nah, perhatikan di sini, kalau kita lihat di sini, analisa, bahwa Allah menyuruh firman-Nya untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya. Artinya, bahwa Allah melalui firman yang dia sampaikan itu adalah merupakan suatu pribadi yang melaksanakan tugas dari apa yang Allah perintahkan, saudara. Jadi firman itu adalah merupakan suatu pribadi Allah, ya, pribadi yang untuk melakukan segala sesuatu apa yang Allah mau, ya, yang kehendaki, ya. Dan dikatakan di sini, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Perhatikan di sini, kusuruhkan, ia melaksanakan. Perhatikan, siapa ia ini adalah firman. Ya, firman. Berarti ini firman ini adalah suatu pribadi. Ya, bukan hanya sekedar suara, tetapi pribadi yang melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Amin, saudara. Ya, jadi firman Tuhan itu bukan hanya sekedar suara, tetapi dia merupakan suatu pribadi yang melaksanakan kehendak Allah. Ya. Nah, berikutnya kita melihat sekarang ini masuk kita di dalam perjanjian baru, ya. Tadi saya berbicara di dalam perjanjian lama, saudara. Ini saya persingkat, ya. Nah, firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, ini adalah suatu perkataan, ya, firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, ya. Dikatakan begini, firman bersama dengan Allah dalam atau dari kekekalan. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan di sini, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah seperti yang ada di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, karena dia adalah suara Allah itu sendiri. Jadi dia bersama-sama dengan Allah. Dan kemudian dikatakan di sini, ya, dan firman itu adalah Allah karena dia adalah pribadi. Makanya di sini kita lihat, kita percaya, ya, bahwa Allah kita adalah Allah Trinitas. Artinya memiliki 3 pribadi namun satu hakikat.
ya. Tapi tidak ada lagi pengajaran seperti yang dilakukan oleh Unitarian, ya. Seperti misalnya Allah itu adalah, Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Roh Kudus itu Bapa, Yesus itu Bapa. Itu salah. Itu Unitarian. Itu adalah kesesatan. Ya. Karena ini Unitarian itu diyakini oleh seperti saksi Yehova, saudara. Ini juga Oneness Pentakostal juga, ya. Jadi namanya Jesus Only. Nah, ini nggak boleh. Itu namanya Unitarian, ya. Jadi dari pengajaran Arius, saudara, ini berbicara tentang hal demikian, Unitarian. Jadi ini adalah penyesatan. Padahal kitab suci ya membedakan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada di dalam satu pribadi, tetapi memiliki satu hakikat. Ya, karena dikatakan di sana pada mulanya Allah. Ya, baru kemudian ayat yang kedua, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maka Allah berfirman, jadilah terang. Jadi ada 3 pribadi, tetapi pada mulanya adalah Allah, satu hakikat. Ya. Nah, berikutnya dikatakan di sini, ya, masih di dalam ini dikatakan ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, perhatikan ayat ketiga, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di dalam kitab Kejadian, dikatakan begini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia itu adalah Firman. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya bahwa melalui firman Tuhan, melalui firman Allah menciptakan segala sesuatu. Tanpa firman tidak ada sesuatu yang jadi. Itulah yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Ya. Jadi ya, firman yang bersama-sama dengan Allah tadi, Allah menciptakan melalui segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, diciptakan melalui firman Tuhan. Ya. Nah, berikutnya, firman yang tadinya bersama-sama dengan Allah, ya, maka sekarang di dalam ayat yang ke-14 dalam Yohanes pasal 1, firman itu telah menjadi manusia. Dan Dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan di sini, dikatakan di sini, saudara, firman itu telah menjadi manusia. Artinya perkataan Tuhan yang menciptakan langit bumi serta isinya telah menjadi manusia. Nah, mungkin banyak orang berkata, bagaimana mungkin? Ya mungkin, bagi Allah mungkin. Apa yang tidak bisa bagi Allah? Justru kalau kita berkata itu mustahil, berarti kita membatasi Allah yang maha sempurna. Maha yang bisa melakukan segala sesuatu. Allah bisa menjadi manusia. Tetapi manusia tidak mungkin menjadi Allah. Ya. Allah mau menjadi manusia, suka-sukanya Tuhan. Ya. Tetapi manusia untuk menjadi Allah nggak bisa. Nehi. Ya, itu adalah sesuatu hal yang salah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan Yesus diangkat menjadi Tuhan, kapan? Kapan Yesus diangkat jadi Tuhan? Tidak ada satupun di dalam dunia ini manusia diangkat menjadi Tuhan, saudara. Tetapi justru Tuhan yang mau menjadi manusia. Ya, tujuannya apa? Untuk menyelamatkan. Ya, dikatakan di sini, yaitu kemuliaan diberikan, ya, dikatakan di sini, ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, ya. Jadi anak tunggal Bapa di sini berbicara tentang karena Dia sudah menjadi manusia, maka disebut Dia adalah anak Allah. Ya. Karena wujudnya sebagai manusia disebut Dia sebagai anak Allah. Tetapi pada mulanya Dia adalah bersama-sama dengan Allah. Ya. Jadi tidak ada yang dikatakan di sana, saudara, Allah yang besar, lalu Allah yang kecil, anak Allah, baru Roh Kudus. Tidak ada. Semuanya itu satu hakikat, tetapi memiliki 3 pribadi. Yaitu firman yang telah menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa, ya, pada kita, saudaraku kekasih, untuk menyertai kita sampai selama-lamanya.
Tetapi Yesus nanti akan segera datang. Dia akan menyatakan dirinya kepada dunia ini bahwa dia sungguh Allah yang berkuasa. Itulah sebabnya firman Tuhan menubuatkan mengatakan demikian, bahwa setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Amin saudara? Amin. Saya percaya ya dalam apa yang saya sampaikan pada malam hari ini ya, walaupun singkat ya, karena memang saya sengaja persingkat saudara, karena sebenarnya ini tesis ini saya sampaikan ini saudara untuk merangsang kita supaya benar-benar kita ya meyakini bahwa Yesus itu bukan diciptakan oleh Allah ya, tetapi firman Tuhan yang bersama-sama dengan Allah ya, dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Amin. Oke, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, dengan kita mendengarkan firman Tuhan ini, maka kita semakin cinta Tuhan, ya. Semakin kita mencintai firman Tuhan, semakin kita mengasihi Yesus. Karena Yesus berkata, barang siapa yang mengasihi aku, ia mengasihi, mencintai firman-Ku. Ya, dia melakukan firman-Ku. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, Bapa, hamba telah menyampaikan firman-Mu untuk menguatkan iman kami, supaya kami tidak akan goyah iman kami terhadap Engkau, Bapa. Ya Tuhan, hamba terbatas, tetapi firman-Mu Roh Kudus tidak pernah terbatas bagi kami, Tuhan, untuk menjadi sempurna di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, sehingga apa yang disampaikan oleh firman-Mu ini, Tuhan, benar-benar Tuhan kami yakini dan kami imani sampai kedatangan Tuhan. Sehingga ajaran-ajaran yang menyesatkan kami, Tuhan, kami tidak akan goyah. Karena kami, Tuhan, mencintai firman-Mu. Sebab Engkau telah datang dalam wujud manusia, yaitu firman-Mu yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah menyelamatkan kami, yang telah naik ke surga, telah menyediakan tempat bagi kami. Bahkan Engkau datang kembali, Tuhan Yesus, untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadamu. Ya Tuhan, malam hari ini hamba terbatas, tetapi Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudaraku kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa, mungkin ada di antara kita yang meminta ya doa ya. Malam hari ini ada di antara kita yang sakit atau yang membutuhkan doa saudara ya. Ada di antara kita? Jawa ya Pak Gam? Hah? Gitu. Jawa ya. Jawa sakit gula ya? Iya, gula. Iya, luka, diabetes. Gitu ya. Gulanya berapa ini, Bu Lucy? Gulanya sih udah turun. Lukanya itu di kakinya itu belum bisa jalan jadinya. Oh iya. Oke Bu Lucy. Oke, ada yang lain? Ya Pak. Iya Bu Lucy. Iya. Apa Bu Martono? Silakan. Saya berapa hari ini lambungnya agak itu ya, udah ada 3 hari ini ya, bantu doa aja biar sembuh gitu. Ya, oke Bu, kita berdoa untuk lambungnya Ibu Martono ya. Oke, ada yang lain yang mau didoakan? Ibu Aritonang gimana, masih sakit Bu Aritonang? Oke ya. Baik, kalau tidak ada ya, mari kita nyanyi ya satu buah lagu. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Sekali lagi,
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua yang dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata di saatku. Mari kita naikkan pujian dengan iman percaya kita. Haleluya. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku beriman, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya mujizat-Mu, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu nyata. Mujizat masih ada Tuhan. Haleluya. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu Yesus. Haleluya. Ya Rabbi kata raya Rabbi sana ya Rabbi ya Rabbi sana ya. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami percaya mujizat Allah terjadi bagi jemaat GBI Kota Daun Tuhan yang memerlukan Engkau. Kami sungguh memerlukan Tuhan, haleluya. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus kami percaya kuasa-Mu. Jamah kami, pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan, kami datang kepada-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan. Bapak, kami naikkan doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib ya Tuhan. Bapa, di hadapan-Mu Tuhan kami berdoa untuk Bapa di surga Ciawa Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang Tuhan percaya Engkau normalkan kembali Tuhan apa yang dialami Tuhan, penyakit gula oleh Ciawa Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, jamah Ciawa Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, ya Tuhan Ciawa Tuhan sudah dijamah, sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, supaya dia mengalami kuasa-Mu Tuhan, supaya dia melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup dalam nama Yesus.
Biarlah Tuhan lewat peristiwa ini Tuhan, mereka mengenal nama-Mu, sehingga Tuhan seluruh seisi rumahnya mereka diselamatkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkarya Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami melihat ya Tuhan, mereka memberi diri Tuhan kepadamu Bapa. Mereka persembahkan hidup mereka di dalam tangan-Mu dan menerima Engkau sepenuhnya sesatunya Allah yang berdaulat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan Ibu Martono, di mana lambungnya mengalami Tuhan penyakit yang kami tidak tahu persoalannya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib yang ajaib Tuhan, sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Dan dengan iman percaya kami Bapa di surga, biarlah Tuhan ulurkan tangan-Mu kepada Ibu Martono. Jamah dia Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Segala penyakit yang ada di dalam lambung Ibu Martono sudah dijamah, sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, lakukan mujizat-Mu bagi Ibu Martono Tuhan dalam nama Yesus. Sebab Engkau dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Aritonang Tuhan. Terus Engkau berkarya, Engkau terus pulihkan Ibu Aritonang Tuhan. Jamah dia Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Begitu juga Herlina Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Apapun penyakit yang dialami oleh Ibu Aritonang Tuhan, kami terlalu percaya mujizat Tuhan melakukan perkara yang ajaib kepada Ibu Aritonang dan juga Tuhan Herlina dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan Engkau Allah yang memberkati setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu. Dalam segala apa yang mereka kerjakan Tuhan, buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Jauhkan kami dari kemiskinan Tuhan, supaya kami tidak Tuhan mencuri dan mempermalukan nama-Mu. Tetapi Tuhan, Engkau berikan berkat-Mu bagi kami, sehingga kami menjadi saluran berkat ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala Tuhan kesulitan-kesulitan hidup umat-Mu ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak membiarkan kami Tuhan berjalan sendiri. Engkau tahu Tuhan pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kami. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup membela jemaat-Mu GBI Kota Daud dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan gereja-Mu GBI Kota Daud ya Tuhan, dalam Tuhan perpanjangan Tuhan ruko di dalam tahun ini Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau sanggup membela kami Tuhan. Ini adalah pekerjaan-Mu. Itulah sebabnya kami tidak ragu, kami tidak bimbang Tuhan, sebab Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Semua donasi-donasi yang diberikan oleh umat-Mu, Tuhan balaskan berlimpah-limpah atas mereka dalam nama Tuhan Yesus, baik di dalam usaha dan pekerjaan mereka maupun di dalam keluarga mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh para pelayan Tuhan, untuk semua Tuhan pengurus gereja ini Tuhan, Allah yang memberkati mereka, supaya kami dapat bergandengan tangan di dalam Tuhan memajukan pelayanan ini Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui GBI Kota Daud Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa sesuai dengan visi gereja ini, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, agar keselamatan dari Tuhan sampai ke ujung bumi ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan-Mu. Berkati bangsa kami Tuhan. Tuhan presiden dan wakil presiden kami Tuhan, Engkau Allah yang memberikan hikmat bagi mereka, sampai kepada pemerintah Tuhan yang tertinggi, sampai ke daerah-daerah, para menteri Tuhan, Engkau berikan kepada mereka hikmat-Mu, bahkan roh yang takut akan Engkau dalam menjalankan roda pemerintahan ini ya Tuhan. Bapa, orang-orang yang melakukan keonaran bagi bangsa ini, Bapa Engkau tangkap mereka Tuhan, supaya mereka sadar dan mereka kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Muyangan sampai ke Pulau Rote Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh ya Bapa di surga. Sebagai Tuhan Yesus
Oh Tuhan, anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Pelihara bangsa kami Tuhan. Terima kasih dalam pandemi COVID-19 ini yang sedang dilanda oleh bangsa kami. Tuhan Engkau tolong Bapa, supaya Tuhan pandemi ini segera berlalu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, rekan-rekan kami, saudara kami yang ada di rumah sakit, yang terjangkit virus COVID-19, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan jamah mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan begitu juga Tuhan para medis dan para relawan. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang melindungi mereka ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pemulihan ekonomi untuk bangsa kami akan segera terjadi Tuhan. Biarlah Tuhan tangan Tuhan melakukan perkara yang ajaib untuk bangsa Indonesia. TNI dan Polri Tuhan, Engkau berikan kepada mereka kekuatan. Engkau berikan kepada mereka supaya mereka tetap setia kepada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di gunung-gunung dan di lembah-lembah, di desa-desa dan di kota-kota ya Tuhan. Biarlah Tuhan, oh Tuhan, semua hamba-Hamba-Mu menyuarakan suara kebenaran. Pesertai mereka Tuhan dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib, sehingga kemuliaan Tuhan, orang mengenal nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memakai hamba-hamba-Mu, para nabi-Mu, para rasul-rasul. Demikian juga Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang takut akan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kalau sebentar juga Tuhan kami akan beristirahat, kiranya Tuhan memberkati kami. Semua kami yang hadir dalam Zoom ini ya Tuhan. Apapun persoalan kehidupan yang kami hadapi, terlalu ajaib Engkau bagi kami. Kami memiliki Allah yang hebat. Kami memiliki Allah yang luar biasa, yang sudah terbukti kuasanya Tuhan. Apapun Tuhan yang tidak kami minta, tapi Engkau sanggup menyediakan bagi kami Tuhan. Karena Engkaulah Bapa kami, Allah yang mengetahui apa yang kami perlukan Tuhan. Terlalu ajaib dan terlalu heran Allah kami, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita akan sudah ibadah ini. Dan angkat hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai mengawali keluar masukmu mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita saleh-saleh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom bagi semua kita. Selamat beristirahat. Sampai ketemu ya pada hari Minggu. Jangan lupa ya bahwa hari Minggu ya tetap ibadah saudara ya. Dan saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengisi formulir di dalam ibadah raya kita supaya kita bagi. Kalau bisa 2-3 kali ibadah kita akan laksanakan karena kita rindu supaya jangan lebih daripada 25 orang setiap kali ibadah ya. Jadi itulah sebabnya saya mohon ya, siapa yang ada di ibadah pertama, kedua dan ketiga ya boleh diisi. Tapi kalau bisa jangan melebihi 25 orang ya per sesi ya. Jadi kalau seandainya nanti sudah sampai 25 orang saudara, jadi yang menjadi prioritas kita adalah orang yang sudah terdaftar. Tapi kalau kurang dari 25 orang tidak apa-apa walaupun belum mendaftar saudara. Tapi maafkan kita ya kalau seandainya melebihi 25 orang, maka dengan berhati-hati untuk mengikuti sesi berikutnya. Jadi itulah sebabnya kami menghimbau kepada Bapak Saudara untuk mengisi formulir. Kita akan mulai pada hari Kamis nantinya dan diisi sampai kepada hari Sabtu malam ya untuk mengisi formulir itu ya. Jadi ada nanti kita buat ibadah raya pertama jam 8, jam 10 dan juga jam 5 sore saudara. Nah, tapi kalau memang tidak memungkinkan, saya ya pada umumnya saudara 2-3 orang saya tetap ya rindu untuk bisa kita ibadah, tidak ada masalah. Karena firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi itu saja pengumuman bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Maranatha.
Salam Ibu, Bapak. Oke, Tuhan berkati. Salam Bulus.